Creepypasta part 49 nomor 1. Red Eye. Ada seorang player bernama Willy Kiren. Ia mencoba seed 23976 yang ia temukan di sebuah situs Minecraft Creepypasta. Dan ia mencoba seed tersebut untuk bermain survival menggunakan seed tersebut. Saat spawn di Minecraft, ia tidak menemukan hal aneh apapun di Minecraft itu. Seperti Minecraft pada umumnya, ia pun melanjutkan bermain survival menggunakan seed tersebut. Seperti biasa, hari pertama di survival, ia menebang pohon dan mining batu. Kemudian ia pun membuat rumah pertamanya di Minecraft-nya, menggunakan kayu spruce dan oak. Willy memungut beberapa bunga untuk menjadi sebuah hiasan di rumahnya. Tapi tiba-tiba saja ia mendengar suara aneh di wall tersebut. Saat hari sudah mulai gelap, ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Ia pun mencoba tidur, namun hari tak kunjung pagi. Hari itu terus malam. Karena hal itu, ia bangun dulu, kemudian mencoba tidur lagi. Namun tetap tidak bisa pagi. Willy pun memutuskan untuk ngecek keluar rumah. Mungkin ada yang mengganggu Willy. Namun di luar rumahnya, ia tidak menemukan siapapun. Jadi ia pun mencoba tidur lagi. Dan akhirnya dunianya menjadi pagi hari. Minecraft-nya kembali normal. Pada esok harinya, Willy mencoba mengeksplor world tersebut dengan berjelajah lebih jauh lagi. Malam harinya, ia menemukan seseorang di balik pohon. Saat ia menembak sosok misterius itu, ternyata panahnya menembus. Kemungkinan itu adalah sosok entiti aneh. Saat Willy mendekati entiti tersebut, tiba-tiba saja entiti tersebut bersembunyi di balik pohon. Saat dihampiri oleh Willy, entiti tersebut menghilang entah kemana. Karena hari sudah larut malam, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena suasana di daerah tadi sangat menyeramkan. Willy mencoba kembali ke rumahnya menggunakan bot agar lebih cepat sampai. Namun anehnya, Willy mendengar suara aneh di belakang perahunya. Saat ia melihat ke belakang, ia melihat entiti yang sedang duduk di perahunya. Willy pun terkejut hingga terjatuh ke sungai. Saat ia melihat perahunya, entiti tersebut sudah tidak ada. Willy pun langsung bergegas ke rumah karena ia sudah sangat takut. Ia merasa di world itu semakin malam semakin menyeramkan. Willy melihat-lihat sekitar rumahnya dan langsung masuk ke bawah kasur karena ia merasa masih diikuti oleh entiti aneh tadi. Entiti itu masuk ke dalam rumah Willy dan mencari Willy. Entiti tersebut mengecek seisi rumah Willy. Untungnya di situ Willy tidak ketahuan. Karena entiti tersebut sudah pergi dari rumah Willy, Willy pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan karena sudah merasa aman, ia mencoba keluar rumahnya dari depan. Setelahnya, Willy pun seperti masuk ke dalam domain entity tersebut. Karena Willy tidak bisa kembali ke overworld, ia terpaksa untuk mencari tahu jalan keluar dari domain entity Red Eye itu. Saat sedang menjelajah, ia menemukan biome aneh lainnya. Pohon di situ memiliki tekstur yang mengerikan. Dari kejauhan, ia menemukan pohon dengan tekstur mata yang sangat mirip dengan kepala entity Red Eye. Dan juga ada sebuah bangunan aneh. Willy berpikir di tempat itu mungkin ada jalan untuk keluar dari domain entity Red Eye. Ia pun kemudian menghampiri tempat tersebut. Saat Willy mendekati bangunan itu, ternyata itu adalah sebuah village yang blok rumahnya terbuat dari bola mata menyeramkan. Bahkan villagernya pun menyerupai dengan entity Red Eye yang sebelumnya muncul di depan rumah Willy. Setelah melihat-lihat village tersebut, Willy merasa sangat merinding dengan village itu. Jadi ia memutuskan untuk meninggalkan village tersebut. Namun saat Willy menoleh ke arah sebaliknya, tiba-tiba langit menjadi merah dan ada 3 entiti menyeramkan di hadapannya. Willy pun tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan kemudian Willy mati
dimakan oleh entiti-entiti bola mata tersebut. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya guys. Sampai 1 juta like. Oke? Nuhun.